Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Tujuan saya di sini adalah untuk menciptakan peluang yang lebih sehat bagi kita, untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa, demi menyelamatkan kesejahteraan generasi penerus di tengah krisis kesehatan yang muncul secara bertahap dan signifikan. Saya yakin banyak dari kita yang sebenarnya sadar akan zat kimia beracun di dalam produk tembakau. Bagaimana konsumsi produk tembakau, meski hanya sedikit, satu batang rokok misalnya, berapa banyak senyawa kimia beracun yang masuk dan membahayakan tubuh kita, membahayakan kehidupan orang yang kita sayangi, dan juga membahayakan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ada beberapa pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri sendiri, mulai dari sampai kapan kondisi ini bertahan? Haruskah kita menunggu sampai salah satu dari kita mati karena asap? Haruskah kita menunggu sampai kita menyesali semuanya dan tidak bisa membatalkannya? Banyak dari kita yang terus merokok meskipun mengetahui bahaya dari rokok itu sendiri. Peringatan di depan sampul rokok juga diabaikan oleh banyak orang. Peringatan yang tercetak bukan ancaman kosong semata. Tembakau menyebabkan 8 juta kematian setiap tahunnya. Bahkan yang bukan perokok atau yang biasa kita kenal dengan perokok pasif juga berisiko terkena kanker paru-paru akibat asap rokok. Selain itu, penggunaan tembakau juga berkontribusi terhadap kemiskinan dengan mengalihkan pengeluaran rumah tangga dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke pembelian produk tembakau. Penggunaan tembakau pun juga membebani ekonomi global dengan perkiraan biaya perawatan kesehatan sebesar 1,4 triliun US dollar untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh tembakau dan kehilangan sumber daya manusia akibat penyakit dan kematian yang disebabkan oleh tembakau. Urgensi dampak tembakau menuntut kita untuk segera mengambil tindakan atau peraturan yang nantinya tahan lama dan juga disepakati sepenuhnya untuk mencegah adanya korban lebih lanjut. Dengan cara membuat strategi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, yang dapat kita semua lakukan adalah menguraikan tindakan-tindakan pemungkin awal yang pada akhirnya akan membantu para perencana untuk menciptakan strategi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan juga layak. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengendalian tembakau, semua pemangku kepentingan pemerintah harus menahan diri untuk tidak terlibat dengan industri tembakau bahkan dalam bentuk apapun, baik itu organisasi industri, asosiasi, lembaga. Peluncuran formal dan adopsi strategi harus meningkatkan visibilitas strategi, meningkatkan dukungan politik, dan meningkatkan kesadaran di antara semua pemangku kepentingan pelaksana tentang perlunya pengendalian tembakau dan juga peningkatan komitmen mereka di bawah payung strategi. Yang kedua, membahas elemen inti strategi pengendalian tembakau nasional, meliputi pengenalan dan arahan strategis, rencana aksi, rencana pemantauan dan evaluasi, dan rencana komunikasi. Kita menghadapi perlawanan keras dari industri tembakau dan juga kelompok yang berkaitan. Melawan tekanan ini membutuhkan mobilisasi yang luas mulai dari masyarakat sipil, akademisi, publik, swasta, dan juga organisasi internasional. Dan tidak lupa juga terkait tokoh-tokoh berpengaruh seperti selebriti, tokoh olahraga, tokoh agama, dan juga masyarakat luas. Kita harus memobilisasi dukungan untuk strategi di antara aliansi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, memberikan panduan tentang keterlibatan dengan berbagai sektor pemerintah dan pemangku kepentingan nasional lainnya, termasuk publik, untuk memvalidasi dan juga mengadopsi strategi, meningkatkan visibilitasnya, dan juga memperkuat kepemilikan untuk implementasi. Meskipun strategi kontrol tembakau merupakan strategi multisektoral, sektor pelaksana tetap harus mengadopsi strategi tersebut ke dalam rencana kerja Bapak dan Ibu sekalian. Nota kesepahaman seperti MOU dan atau struktur kemitraan lainnya.
Hal ini selanjutnya dapat menanamkan dan mempercepat komitmen bersama dan mendukung pertukaran kapasitas dan informasi antar kementerian. Lalu yang keempat, membahas pentingnya mengintegrasikan strategi pengendalian tembakau ke dalam instrumen perencanaan kesehatan dan pembangunan terkait. Dan bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan strategi tersebut. Di luar penyelesaian sektor kesehatan, prioritas pengendalian tembakau dan juga strateginya harus dimasukkan juga dalam strategi dan rencana sektor non-kesehatan yang relevan. Contohnya, rencana pertanian untuk mengurangi deforestasi dan atau pencemaran air tanah. Lalu untuk yang kelima, sebutkan tantangan umum yang dihadapi pembuat kebijakan dalam menciptakan dan menerapkan strategi pengendalian tembakau bersama dengan pendekatan untuk menghindari atau mengurangi tantangan ini. Hari ini kita mengadakan pertemuan ini dengan satu tujuan utama, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dapat kita ambil nantinya dapat mengurangi konsumsi tembakau di masyarakat luas. Kita harus menunjukkan komitmen kita dan bersatu dalam upaya kita untuk mengurangi beban kesehatan global dimulai dari pengendalian tembakau. Kita harus bertindak bersama mulai dari sekarang. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.